Tiap tahun nih, ribuan pelamar PPPK selalu ketemu satu pertanyaan besar yang sama. Apa benar pengabdian bertahun-tahun sebagai honorer itu jadi semacam tiket emas buat lolos? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas. Apakah prioritas buat honorer lama ini cuma mitos atau emang kenyataan yang harus dihadapi? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita langsung aja to the point. Pertanyaan yang mungkin bikin banyak pelamar baru jadi kepikiran terus. Apa iya pengabdian bertahun-tahun honorer lama itu bakal selalu ngalahin kualifikasi saya yang lebih fresh? Ini bukan asumsi loh, ini tuh kegelisahan yang bener-bener nyata di lapangan. Nah, untuk menjawabnya, kita akan bedah semuanya dalam 5 bagian. Kita mulai dari memahami dulu kegelisahan para pelamar, terus kita bongkar kenapa sih honorer lama itu diprioritaskan, lalu kita cari di mana celah emas buat pelamar baru, identifikasi apa rintangan yang sebenarnya, dan pastinya diakhiri dengan strategi jitu biar Anda bisa lolos. Oke, kita masuk bagian pertama ya, pertanyaan besar para pelamar. Kita akan lihat bareng-bareng kalau ini tuh kegelisahan yang sangat nyata, bukan cuma sekedar obrolan di warung kopi. Dan ini tuh bukan cuma isu lokal loh, dari ujung Maluku, Jawa, Sulawesi, sampai NTT ceritanya mirip-mirip. Banyak banget pelamar baru yang ngerasa seolah-olah masa kerja itu jadi tembok besar yang susah banget ditembus. Ini bukan lagi gosip, tapi udah jadi pengalaman nyata banyak orang. Terus kenapa sih bisa begitu? Yuk kita geser ke bagian kedua dan kita bedah logikanya. Mengapa honorer lama diprioritaskan? Nah, di sini ada 3 alasan utamanya. Pertama, ya jelas soal pengalaman. Honorer lama itu dianggap udah siap pakai, udah paham betul seluk-beluk kerjaan dan budaya di sana. Kedua, mereka ini kan udah bertahun-tahun ngisi pos-pos penting. Dan yang ketiga, ini adalah bagian dari kebijakan besar pemerintah untuk menyelesaikan status honorer yang udah menahun, biar mereka dapat kepastian. Jadi, ini dia poin kuncinya. Seperti yang tertulis di sini, ini bukan kebijakan yang dasarnya cuma karena rasa kasihan. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah langkah strategis dari pemerintah untuk menata dan merapikan struktur kepegawaian secara nasional. Oke, setelah tahu alasannya, jangan langsung minder dulu. Justru sekarang kita masuk ke bagian paling penting buat kalian para pelamar baru. Disinilah letak peluang emas kalian. Mari kita lihat di mana Anda bisa bersinar. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget. Di sisi kiri, formasi umum kayak administrasi atau operator itu mungkin emang jadi kandangnya para honorer lama. Tapi, lihat ke sebelah kanan. Disinilah kekuatan kalian. Formasi-formasi spesialis yang butuh kualifikasi pendidikan yang linier. Artinya, ijazahnya harus nyambung banget sama jabatannya. Misalnya, sarjana akuntansi ya untuk posisi akuntan. Nah, disinilah medan perang kalian, di mana kalian punya keunggulan mutlak. Sekarang yuk kita luruskan dulu satu hal. Sulitnya lolos seleksi itu bukan cuma melulus soal persaingan antara pelamar baru dan honorer lama loh. Ada rintangan lain yang seringkali kita nggak sadari. Lihat angkanya, 3 kali lipat. Ini realita di banyak instansi. Jumlah pelamar, baik itu honorer maupun umum, jumlahnya jauh melebihi kuota yang tersedia. Jadi persaingannya emang super ketat buat semua orang, tanpa terkecuali. Dan yang paling krusial tuh di sini, banyak banget pelamar yang gugur bahkan sebelum ikutan tes kompetensi. Kenapa? Seringnya karena hal-hal sepele, berkas administrasi nggak lengkap, atau kualifikasi pendidikannya ternyata nggak sesuai sama formasi yang dilamar. Disinilah banyak peluang hilang gitu aja. Sayang banget kan? Baik. Kita udah tahu masalahnya, udah lihat peluangnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu dan paling praktis. Strategi jitu buat lolos. Yuk kita fokus ke hal-hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Anggap aja ini checklist kemenangan kalian. 1. Kelengkapan berkas. Ini gerbang pertama, jangan sampai jatuh di sini. Cek, dan cek lagi. 2. Linearitas ijazah. Pastikan jurusan kalian itu 100% klik sama syarat formasi. 3. Pilih formasi dengan cerdas. Jangan asal lamar, cari posisi di mana kualifikasi kalian itu yang paling pas dan paling dicari. Dan 4, yang terakhir, persiapan tes. Kuasai materinya karena disinilah kompetensi asli kalian diuji habis-habisan. Jadi intinya apa? Ya ini, kalian para pelamar baru sangat bisa menang. Kuncinya bukan di lamanya pengalaman, tapi di tepatnya kualifikasi. Di arena PPK, relevansi itu adalah senjata pamungkas yang bisa mengalahkan senioritas. Jadi, pada akhirnya semuanya balik lagi ke sini. Peluang itu nyata, bukan ilusi.
Celah untuk masuk itu selalu ada, terutama bagi mereka yang persiapannya matang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi ada nggak sih peluangnya, tapi apakah Anda siap untuk mengambilnya?